motif etnis Sumatera Utara ini kan banyak, beragam-ragam. Ada Melayu, Karo, Nias, Batak, Toba, Simalungun, Dairi, dan lain sebagainya itu saya melihatnya beragam. Dan motif-motif ini semua yang akan saya tuangkan. Saya membayangkan itu ornamen-ornamen yang ada yang biasa terukir di kayu ini juga akan punah. Jadi disitulah ide saya ini bagaimana caranya melestarikan ornamen ini menjadi selembar batik supaya mudah dikenal, mudah diperkenalkan ke masyarakat, apalagi pada masa sekarang ini. Sumatera Utara, dengan 8 suku asli, mempunyai ratusan ornamen daerah yang kaya akan nilai-nilai. Kekayaan karya tangan orang-orang terdahulu, seperti ornamen-ornamen daerah ini, lebih banyak menempati bangunan-bangunan rumah tradisional yang pada suatu saat akan runtuh jika tidak dipelihara. Kondisi ini mengusik hati Rafika Johani, atau yang lebih dikenal dengan Evi Amruni, seorang perempuan perajin di Deli Serdang, membuat ulang karya seni para leluhur pada selembar kain batik. Nama saya Rafika Johani, saya biasa dikenal dengan Evi Amruni. Saya lahir di Tanjung Pura, Langkat, 10 Mei tahun 70. Sesuai dengan tanggal kelahiran saya itu bersuku Melayu. Tempat saya lahir, saya itu bersuku Melayu. Ayah Melayu Langkat dan ibu Boru Nasution. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai pengrajin batik motif etnik Sumatera Utara. Saya tergerak membuat motif etnik Sumatera Utara pada batik ini berawal sedari kecil saya sudah terbiasa dengan motif-motif etnis, khususnya Melayu, karena ayah saya bersuku Melayu. Rumah kami itu dihiasi oleh orang tua saya itu dengan motif-motif Melayu. Jadi dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan motif-motif ornamen-ornamen daerah khususnya Melayu, itu saya sudah terbiasa. Dan ayah itu selalu memperkenalkan ini motif pucuk rebung, ini lebah bergantung, dan itu sudah terbiasa saya dengar. Dan motif-motif itu saya melihat unik. Beranjak saya dewasa dan menikah dengan suami yang kebetulan saya mendapat suami suku Jawa, yang Jawa asli, yang kebanyakan saudaranya di Pekalongan itu sebagai pembatik. Di situ ketika melihat pembatik-pembatik di Pekalongan itu membatik, saya teringat kembali, ingatan saya kembali merekam yang kemarin sudah lama terekam di kepala, ornamen-ornamen Melayu. Saya membayangkan itu ornamen-ornamen yang ada yang biasa terukir di kayu ini juga akan punah. Jadi disitulah ide saya ini bagaimana caranya melestarikan ornamen ini menjadi selembar batik supaya mudah dikenal, mudah diperkenalkan ke masyarakat, apalagi pada masa sekarang ini. Batik sebelumnya tidak terdapat di Sumatera Utara yang identik dengan kerajinan tenunnya. Namun Evi belajar membuatnya. Dengan ketekunannya, ia dapat menghasilkan lembaran batik dengan ornamen-ornamen leluhur yang hampir punah. Awalnya itu mungkin karena niat keinginan yang kuat ingin membuat ornamen batik itu, ornamen daerah itu dituangkan ke batik itu memang sangat menggebu. Kalau sudah punya keinginan kuat, segala kesulitan itu pun akan kita hadapi. Terus terang karakter masyarakat Jawa dengan Sumatera Utara itu beda. Jadi di situ agak lambat saya memang mempelajarinya ya. Ini budaya baru yang mau saya kenal, mau saya pelajari, yang baru saya kenal. Jadi memang saya dituntut kesabaran. Waktu itu saya sangat sabar. Evi menamakan karyanya Batik Langgam.
sebuah nama dari Melayu, namun turut menyertakan motif daerah lainnya. Pada tahun 2008, langgam masih sebatas produksi rumahan yang kecil. Batik langgam ini saya ambil dari bahasa Melayu. Ya, langgam kalau di KBBI artinya ragam. Gaya, jadi beragam gaya. Jadi saya melihat motif etnis Sumatera Utara ini kan banyak, beragam-ragam. Ada Melayu, Karo, Nias, Batak, Toba, Simalungun, Dairi, dan lain sebagainya itu saya melihatnya beragam. Dan motif-motif ini semua yang akan saya tuangkan untuk menjadi batik. Makanya dari motif yang beragam akan tuangkan menjadi satu, menjadi batik. Itu makanya saya sebut langgam. Dengan gaya masing-masing tiap daerahnya. Keunikan batik langgam ini dari segi desain motif ini kita mengkreasikan tidak hanya tampil utuh sebagai ornamen yang utuh, tapi kita menempatkan motif-motif atau ornamen-ornamen ini dipadu-padankan, gitu. Dipadu-padankan. Kadang saya padu-padankan Melayu dengan Karo, Melayu dengan Nias, dipadu-padankan. Kemudian juga yang sekarang yang terbaru itu adalah motif Serdang. Motif Serdang, dari Serdang itu yang rata-rata etnisnya itu bergabung ya, berbaur Melayu, Karo, dan Simalungun. Di awal berdirinya, Evi lebih banyak menghabiskan waktu melatih membuat batik melalui Yayasan Bait Al-Hikmah yang didirikan bersama sang suami, Profesor Amruni Derajat. Namun ketika menyadari ilmu yang dibagikannya tidak diaplikasikan karena ketiadaan modal, ia pun membuka pabrik batik. Pabrik batik menjadi tempat praktek sekaligus tempat bekerja lebih kurang 30 orang masyarakat Deli Serdang. Nama saya Lisa. Umur saya 27 tahun. Saya tinggal di daerah Bandar Setia, tidak jauh dari sekitar sini. Saya bekerja sudah lebih dari 1 tahun, hampir 1,5 tahun saya bekerja di sini. Ya, saya ceritanya ya dari teman juga, ada yang bilang ada lowongan kerja. Jadi saya berusaha untuk datang kemari lah mencari pekerjaan. Saya sebelumnya sih belum ada keterampilan, cuma setelah kerja di sinilah diajarkan mengenai batik. Yang saya dapatkan dari sini pelajarannya yaitu membatik, mencanting, menjahit, souvenir, dan lain-lainnya lah. Cara membatik itu ya seperti kita menulis, melukis, kita warnain. Gitu. Tekniknya ya kita lihat sesuai polanya aja, sesuai pola, sesuai gambar, kita ikuti aja jalurnya. Pasti hasilnya akan bagus. Itu sih tergantung ya, kalau ketika kita motifnya yang gampang bisa sampai 1 atau 2 jam. Tapi ketika ketingkatannya yang lebih sulit bisa sampai 3 jam. Dan kalau saya sih ya dalam 1 minggunya bisa mencapai berapa ya, 15 atau 20 lembar lah dalam seminggunya. Kalau saya sih ya biasa untuk kebutuhan rumah tangga, ya untuk tambah-tambah anak sekolah, jajan-jajan anak, gitu lah. Batik langgam itu menggunakan pewarna sintetis dan pewarna alam. Pewarna sintetis jelas itu memang tidak ada di Medan ya. Kita masih mendatangkan dari Jawa. Untuk pewarnaan alam kita menggunakan pewarna yang ada di Sumatera Utara tumbuhannya. Jadi biar tidak tergantung. Jadi dalam pembuatan batik ini ibu berusaha bahan-bahan baku itu
seminimal mungkin kita datangkan dari Jawa. Kalau seluruhnya kita bergantung dari Jawa itu, kita akan terkendala berproduksi. Kita akan lambat memproduksi. Makanya sampai sekarang ini pun Ibu masih mencari-cari sumber-sumber bahan baku yang ada di Sumatera Utara. Untuk pewarnaan alam ini Ibu menggunakan kulit manggis, kulit rambutan, daun nangka, daun pokat, sawo, akar mengkudu dan lain sebagainya. Yang penting tanaman yang ada di Sumatera Utara. Keindahan batik ditentukan oleh kepiawaian para pembuat motifnya. Motif batik langgam dikreasikan secara manual dan digital oleh para perancang motif. Motif Melayu itu, jadi Melayu ini adat bersendikan syarak-syarak bersendikan kipabullah. Jadi motif Melayu itu didominasi oleh motif flora ataupun motif-motif geometris ya, motif bangunan. Namun Melayu itu tidak pernah mau membuat motif hewan atau manusia karena berlandaskan adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Saya kebetulan punya buku karangan Tengku Rukmasinan khusus motif-motif etnis daerah. Tapi ternyata ada di satu saat saya pergi ke satu tempat, itu ada motif yang belum ada di buku itu. Saya melihat itu, jadi ini suatu yang unik gitu. Banyak sebenarnya, yang ini yang harus kita gali dan kita pertahankan. Kita pembatik-pembatik ini nggak perlu buru-buru menciptakan motif yang baru, motif ini itu aja dilestarikan, itu aja dikreasikan, dikembangkan. Bagaimana supaya motif itu memang betul-betul tampil, bisa diperkenalkan, tapi sudah diperindah karena akan dituangkan di kain menjadi batik. Masa pandemi menjadi cerita baru bagi batik langgam. Ketika tidak selembar kain batik pun terjual karena pandemi, Evi sempat mengalihkan pekerjaan para ibu menjahit hazmat dan masker. Kain-kain batik pun sempat diolah menjadi masker agar roda mesin jahit para ibu masih bisa berputar. Ketika pesanan hazmat dan masker menurun, disinilah keajaiban terjadi pada batik langgam. 5 nambahnya terus nambah jahitan berapa Nambah senti? jahitan, 1,5 kan? senti. Ya udah ini kayak gini aja ngambil. Oh langsung dilebihkan untuk jahitan lah ya, berarti 6 Kayak ini cm pun setengah gitu. lah Ini ya. berarti ini 7 senti kalau udah dari sini ngambilnya 2, sini berarti 7. Oh. Kalau dibuat Paling aja. ini kan 2 senti. Nah, agak di ini 5 senti. Nama saya Erla, kerjaannya ibu rumah tangga, sekali menjahit di rumah. Di sini di Langgam sekitar 2 tahun sejak Covid. Tugasnya itu motong, kalau belum dipotong sama bunda, kita potong. Setelah itu dibawa pulang, kita jahit. Setelah itu udah diantar, udah selesai kita antar, baru dipakai sama bunda lah ke toko-toko. Untuk kebutuhan sehari-hari membantu suami sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kalau sekarang ini serabutan lah, karena kemarin dia kan sakit diabetes, jadi nggak bisa kerja yang berat-berat, jadi ibu lah bantu. Ya senang, bertambah ya kan, satu bertambah ilmunya, itu bertambah pula kebutuhan ya kan, dia dapat membantu apa di rumah. Saya beranikan diri membuka lahan, memperluas pabrik. Saya sewa tanah, saya bangun, dan saya bisa menampung orang-orang yang kerja, yang tadinya membuat baju hazmat. Di situ saya bisa menampung
Dan satu problem lagi, kalau sudah memproduksi yang banyak, kemana pemasaran. Sementara galeri yang ada di Sumatera Utara ini pada tutup. Saya tanya teman di Jakarta, di sana memang banyak departemen store yang full out, yang owner yang mengisi di sana itu banyak yang full out, kosong. Saya mencuri start. Memang memerlukan modal yang tidak sedikit, tapi saya yakin doa kami bersama ini akan bisa berjalan. Akhirnya saya buka di sana, memberanikan diri, dan untuk pemasaran di sana saya juga punya strategi di bisnis. Saya tidak mau mengklaim atau tidak mau semua pekerjaan diborong sendiri. Saya menggandeng desainer profesional untuk pemasaran di sana, dan akhirnya berjalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu ada 3 outlet di Jakarta, di Metro Pondok Indah Mall, di Lotte Shopping Avenue, dan di Central Grand Indonesia. Nama saya Nur Hasana, saya merupakan Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2019. Tentunya saya sangat senang sekali karena saya merupakan putri kelahiran dari Kabupaten Deli Serdang, diberi kesempatan untuk mengenakan batik khas dari Kabupaten Deli Serdang yang juga dirancang oleh perajin yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Batik langgam dan souvenir adalah merupakan salah satu produk subsektor fashion Deli Serdang yang pada bulan Oktober yang lalu mengikuti ajang Festival Kreasi Motif Deli Serdang yang diselenggarakan di P3UD Tanjung Morawa. Pendirinya adalah Ibu Evi Amroni yang berasal dari Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan. Karya-karya beliau sungguh sangat luar biasa, pemasarannya tidak hanya di tingkat nasional, bahkan sudah sampai ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ayo kita sebagai generasi muda untuk mulai mencintai batik. Caranya sederhana sekali, pakailah batik. Yuk cintai produk-produk kreatif kita dan bangga buatan Indonesia, khususnya dari Kabupaten Deli Serdang. Di Deli Serdang, melalui Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah atau P3UD, pemerintah merangkul para pengusaha kecil menengah untuk mengembangkan diri, termasuk batik langgam yang memajangkan produknya di sini. Pemkab Deli Serdang itu sangat peduli dengan UKM-nya. Sangat peduli dengan UKM-nya yang malah di saat pandemi mereka tetap berusaha memberi pekerjaan kepada kami. Dan juga Pemkab Deli Serdang itu membangunkan galeri untuk kami, UKM-UKM yang ada di Deli Serdang, yaitu di P3UD. Ya. Di situ kita dibangunkan galeri yang sangat luas dan bermacam-macam produk, semua UKM ada di situ. Kemudian juga pemerintah juga menjalin kerjasama dengan hotel, yang kita beberapa UKM membuat galeri di hotel, UKM galeri bersama UKM Deli Serdang. Dan Deklarnas juga sangat berperan, mereka juga turut mempromosikan produk-produk UKM-nya melalui galeri-galeri yang ada di Kuala Namu dan galeri di tempat-tempat yang lain. Ibu Evi Amroni, owner Batik Langgam, dikenal aktif dalam mengembangkan batik di Deli Serdang. Terbukti dengan prestasi yang selama ini beliau miliki, yaitu pernah menjadi pemenang Ibu Terampil di tahun 2017, mendapatkan penghargaan bidang ekonomi kreatif tahun 2017. Terakhir kali beliau ikut dalam fashion show ISEP Indonesia Syariah Economic Festival di Jakarta Convention Center pada bulan Oktober yang lalu. Eksistensi batik langgam dan batik Deli Serdang lainnya juga memunculkan ide pemerintah untuk meluncurkan motif Deli Serdang
pada Oktober 2021. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Kreasi Motif Deli Serdang dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kami undang beberapa perajin batik dan tenun dari Deli Serdang, di mana perajin batik dan tenun Deli Serdang bersatu dan berdiskusi menciptakan motif Deli Serdang yang terinspirasi dari daun serdang. Yang kedua, daun sirih. Daun sirih banyak digunakan dalam adat dan kebiasaan 3 suku asli Kabupaten Deli Serdang, yaitu suku Melayu, Karo, dan Simalungun. Kita melihat bagaimana ini sangat menantang, saya pikir ini sangat menantang, bagaimana motif yang begini kaku ya, sumber idenya itu daun serdang yang sangat kaku ini bisa dijadikan batik yang luas, yang dituntut untuk luas memotifnya. Jadi di sini kami bekerja keras juga, berkreasi, menciptakan motif karena pekerjaan memotif itu yang pekerjaan paling berat sebenarnya. Mengeluarkan ide itu adalah yang paling berat. Makanya di situ kita memotif, kami dikasih waktu beberapa bulan untuk mendesain motif-motif itu, kemudian kami tunjukkan di ACC, akhirnya dibuatlah peluncuran motif serdang itu melalui fashion show yang pernah diadakan beberapa waktu yang lalu. Harapan saya untuk motif-motif Melayu, saya ingin batik motif Melayu ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, ya. Karena penduduk aslinya Medan itu Melayu, ya. Penduduk asli Medan itu Melayu. Jadi saya harap motif Melayu ini juga bisa diperkenalkan ke daerah lainnya. Ketua Dekranasda Sumatera Utara sendiri juga, Ibu Ketua Dekranasda itu lagi fokus untuk mengembangkan motif-motif Melayu, dan beliau berpesan, saya ingin motif Melayu yang diangkat karena penduduk asli Kota Medan itu, khususnya Sumatera Utara itu adalah Melayu. Harapannya untuk usaha batik langgam ini ya supaya lebih maju lagi lah ke depannya, agar ya ibu-ibu kayak saya ini bisa dapat terus bekerja, mendapatkan uang untuk membantu kebutuhan ekonomi, membantu masyarakat juga. Ya, mudah-mudahan ada terus yang memesan dari langgam, jadi pekerjaan kita nggak berhenti-berhenti. Selembar batik yang telah menghidupkan. Inilah perumpamaan bagi batik langgam yang bukan hanya telah menjaga motif-motif leluhur dari kepunahan, namun juga turut memberi harapan bagi masa depan ekonomi masyarakat Deli Serdang.